masalahnya sekarang adalah stand up comedian itu sekarang menjadi andalan masyarakat, tumpuan untuk menyampaikan kritik yang dibalut humor. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri atau beban gitu nggak sih mungkin Cing Abdel? Sebenarnya mungkin kalau menurut saya kenapa tema-tema sosial, politik itu lebih gampang diterima karena kalau kita berkomedi bahan yang kita keluarkan itu harus relate sama orang, relate sama audiens kita, relate sama penonton kita. Tema-tema sosial, politik pasti akan relate sama masyarakat kita sekarang dengan banyak keterbukaan, banyak menerima informasi. Enggak Cing Abdel banget jawabannya. Nah itu dari kacamata, itu dari kacamata kayak siapa yang ngomong gitu loh. Benar itu. Dari kacamata bajaringan itu. Jawabannya kayak aku gitu. Iya, kayak Enggak juga sih. Enggak juga ya. Gimana tadi lanjutannya? Tadi saya ngomong apa? Mungkin ya, jadi kita lebih gampang sebenarnya, membuat kita lebih gampang mencari materi karena seperti yang sering saya dengar dari Calontong, dari Mas Miing, komedi itu bisa berhasil kalau kita bisa membuat penonton mengerti dulu, lucu belakangan lah. Kalau penonton udah ngerti, bahkan tanpa punchline pun kita keluarin premis, mereka udah ketawa. Seakan-akan mereka terwakili, kayak omongan-omongan Panji itu omongan yang sudah ada di mana-mana. Cuman akhirnya jadi berhasil karena kita merasa diwakili, bisa ngomong di segitu banyak orang, di sebegitu luas jangkauannya. Gitu sih kalau Oke, tepuk tangan dulu dong Cing Abdel, nih keren ya. Ini buat Calontong. Calontong, gimana nih stand up comedy ini tetap bisa eksis ketika kalian menyuarakan inspirasi atau mungkin sebuah kritik, itu nggak takut kemudian harus berjibaku dengan kepentingan atau mungkin kemudian diredam atau mungkin dibungkam? Kalau menurut saya semua itu kembali ke pribadi ya. Saya orang yang sangat berprinsip bahwa stand up comedy ini adalah bagian genre baru komedi yang berkembang di Indonesia yang menurut saya komedi apapun itu bentuknya itu bagian dari karya yang berkaitan dengan seni dan entertain. Dan itu menurut saya harusnya pasti dekat dan mengakar pada budaya kita. Jadi kalau mungkin sekarang banyak yang lebih bergaya liberal dalam pemilihan diksi dan apapun itu, menurut saya ya itu sudah sebenarnya bukan budaya kita. Karena buat saya penghibur itu tugasnya adalah membuat orang terhibur. Bukan membuat orang tersakiti atau tersinggung. Walaupun itu juga sangat subjektif, ada orang yang kita menghibur pun dia tersinggung, yaitu tapi setidaknya kita mengawali dengan bahwa kita ini ingin menghibur. Karena buat saya, ketika Anda menghibur, artinya dimanapun Anda muncul harus bisa diterima oleh siapapun. Menurut saya seperti itu. Jadi itulah akan menjadi filter masing-masing, karena ukuran kita jadi berbeda masing-masing. Kalau saya berprinsip seperti itu. Kalau ada filter artinya itu aman-aman aja, nggak perlu takut untuk ini bukan masalah aman nggak aman. Kalau saya lebih ke karena filter itu yang menentukan kita. Jadi nyaman atau tidak. Makanya kalau saya, ini bukan bermaksud membedakan diri saya dengan siapapun, tapi untuk mengeluarkan sebuah kata yang menurut saya itu nggak nyaman, saya nggak akan keluar. Karena filternya saya nggak nyaman mengeluarkan kata-kata ini. Tapi saya lebih dalam lebih luas lagi, misalnya ada perilaku-perilaku yang sebenarnya tidak harus kita pertontonkan, walaupun itu boleh-boleh saja. Menurut saya menjaga, ya walaupun itu mungkin kesannya klise atau apa, saya akan lebih berusaha menjaga value. Karena itulah yang akan dipegang orang dan itu akan dinilai dan itu yang akan dijadikan ukuran, value. Bukan seberapa lucu. Malam ini agak berbeda sih, tiga bintang tamu kita. Iya. Ini hadir. Kayak gue loh. Kayak Cing Abdel. Iya. Gue. Jangan-jangan kita ketukar. Iya. Bantuin kan ini Pak dosen, coba bantuin. Ada satu buku yang bagus, saya punya ini. Humor Seriously. Di belakang membuat kita ketawa, ada proses yang sangat serius, betul tidak? Membuat materi itu sangat-sangat serius. Saya sama Calontong 5 tahun bareng kerja di sebuah acara. Sebelum membuat orang tertawa, live, di belakang panggung itu serius bikin naskah masing-masing. Mikir ini lucunya kemana nih, gitu loh. Nah di buku ini dijelaskan bahwa humor tidak sama dengan melucu. Humor tidak selalu artinya membuat orang tertawa.
Karena dalam humor itu ada yang namanya kehangatan, empati, kejujuran, keaslian. Ya, saya pengen mundur dulu nih ke beberapa tahun yang lalu. Gak usah gitu, Ca, biasa Kitanya aja. nggak mundur, kita di sini kok. Nah, saya juga terus terang kaget juga. Saya pengen ikut mundur juga tadi. Saya yakin lah kalian pasti orang yang suka bercanda dari dulu lah. Entah dari SD, SMP, SMA, seneng bikin orang ketawa di sekitarnya gitu kan ya. Saya pengen tahu di titik mana kalian merasa bahwa saya bisa ngelucu nih. Dan ini bisa menjadi mata pencarian saya. Ada poinnya nggak? Ada titiknya nggak? Kapan tuh? Dari Cing Abdel dulu. Cing Abdel dulu. Saya harus mundur ke belakang. Nggak usah. Nggak Nggak usah, langsung jawab aja. Langsung aja. Mungkin kalau saya karena begitu saya lulus SMA, terus saya siaran di radio komedi, jadi ngerasa lah pas lulus SMA diterima di radio komedi, artinya ternyata ini lucu-lucuan yang di tongkrongan bisa jadi uang gitu. Mulai saat itu memastikan diri untuk kerja di dunia komedi. Jadi kayaknya sejak lulus SMA dan diterima di siaran udah ngerasa Ini bahwa- jalan gue gitu ya. Betul. Lu juga bukannya gitu, nah. Jadi Kalau kalau gue siaran radio sama. Sama kan? Siaran Lu radio sama. dulu, Gua ngerasa terus punya ngerasa- bakat, keterima, iya bener sih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.